Setelah menonton video tersebut tentang film Fetish 1453, saya akan memberikan ulasan. Film ini merupakan film aksi Turki yang menceritakan peristiwa-peristiwa menjelang jatuhnya Konstantinopel atau Istanbul ke tangan Turki Ottoman pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel Istanbul, tentara Kesultanan Utsmani di bawah komando langsung dari Sang Sultan Muhammad II, mampu menaklukkan kota dengan pertahanan terbaik di dunia, yakni Konstantinopel. Riwayat Akaibu Hanbal, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawahnya adalah sebaik-baiknya pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Khalifah Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah berhasil merebut Damaskus dan Palestina, serta beberapa wilayah yang dikuasai Bizantium sehingga mereka mundur dari sampai ke Konstantinopel, benteng akhir Bizantium. Rasulullah menyampaikan pesan ke Kaisar Heraklius, tetapi Heraklius menolak dengan membalas surat Rasul bahwa Salahuddin al-Ayyubi belum mampu menaklukkan Konstantinopel, tapi Rasul berfirasat nantinya akan terkuasai. Sejarah penaklukan 668 Masehi pada zaman pemimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan di bawah komando anaknya Yazid bin Muawiyah serta Abu Ayyub al-Ansor, tapi belum bisa menaklukkannya sampai Abu Ayyub al-Ansor gugur dalam peperangan. Setelah peperangan yang dilakukan oleh Bani Umayyah dilanjutkan oleh Banu Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, tetapi belum menemukan hasil serta dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Maka itulah muncul nama sang penakluk kota Konstantinopel yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin ketujuh dari Daulah Umayyah. Pemimpin tersebut adalah orang saleh, tidak pernah meninggalkan sholat. Pada 26 Rabiul Awal 853 Hijriah bertepatan dengan 6 April 1453 Masehi, Al-Fatih memimpin langsung pasukannya. 3 bagian utama membagi pasukannya karena Konstantinopel sangat kuat. Al-Fatih menyiapkan pasukan dilengkapi dengan senjata yang kuat dengan memasang meriam di tepi pagar di armada laut yang terlatih menyebar di perairan Marmara dan memulai menambahkan meriam yang terletak di tepi pagar. Kaisar Bizantium menaruh pasukan di sudut benteng dan para sekutunya di Eropa yang menganut Kristen Ortodok membantunya. Konstantinopel mulai gentar dan mau membayar sejumlah uang dan jalan damai, tetapi Al-Fatih tidak menghiraukannya. Pada 15 April 1453 Masehi, peperangan dimulai lagi dan Al-Fatih berhasil membuka celah-celah benteng dan pasukan berhasil masuk. Kalau masuk pada gerbang utama, maka akan mendapatkan perlawanan yang hebat. Tetapi Al-Fatih merubah siasat perangnya. Dia mengarahkan armada lautnya untuk menuju Tanduk Emas saat musuh lengah. 2 hari kemudian, pada tanggal 22 April 1453, pasukan Konstantinopel gentar terhadap pasukan Al-Fatih yang sudah berada di Tanduk Emas. Mereka dikejutkan oleh kapal-kapal Al-Fatih yang telah menguasai perairan tersebut, dan tembakan meriam pun diluncurkan yang membuat tembok benteng Bizantium hancur. Strategi lain yang mengagumkan adalah Al-Fatih membuat terowongan bawah tanah yang menuju langsung jantung kota. Al-Fatih membuat benteng yang terbuat dari kayu yang terdiri dari 3 tingkat dengan ketinggian melebihi pagar-pagar Konstantinopel. Benteng ini dilapisi dengan tameng kulit yang dibahas oleh air biar tidak mudah terbakar. Di benteng ini terdiri dari beberapa orang tingkat paling atas, yaitu pasukan pemanah. Strategi perang Al-Fatih berhasil melumpuhkan strategi perang Bizantium, namun Kaisar Konstantinopel tetap bertahan dan tidak lari sampai titik darah penghabisan. Pada tahun 29 Mei 1453 M, tepat pada jam 1 dini hari, Al-Fatih mengumandangkan takbir. Para pejuang Islam melancarkan serangan besar-besaran hingga pasukan Bizantium mulai ketakutan dan menyembunyikan lonceng-lonceng gereja sebagai tanda bahaya dan berlindung ke dalam gereja.
Pasukan Al-Fatih dibagi dua kelompok dengan fokus serangan ke lembah Mikut. Al-Fatih memimpin langsung penyerangan ini. Penyerangan ini dimulai dari satu kelompok. Setelah selesai, kelompok kedua maju secara bergantian. Akhirnya kelompok kedua berhasil mencapai pagar Konstantinopel dan diganti dengan kelompok ketiga hingga menembus pagar. Perang juga terjadi di armada laut. Pasukan Al-Fatih menghujani pasukan Bizantium dengan meriam-meriam besar sehingga Bizantium bercerai-berai. Ketika Kaisar Konstantinopel melihat panji-panji bendera Islam berkibar, sang kaisar yakin tidak akan bisa menyelamatkan Konstantinopel. Kaisar Konstantin mencopot pakaiannya dan turun dari kuda sehingga dia mati terbunuh. Mendengar kaisar terbunuh, pasukannya semakin melemah dan pasukan Al-Fatih untuk masuk ke kota dan mengumandangkan kata-kata kemenangan. Dan ulasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.